lagi sama Kak Tika di sekolah minggu hari ini. Kakak harap adik-adik semua bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik kita sudah bernyanyi, kemudian kita akan berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi napas kehidupan untuk tetap memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah hari ini, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti Tuhan Yesus. Seluruh doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada ayat hafalan, kita kembali lagi angkat satu pujian yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Musik. Alkitab ini
adik-adik, nah kita tadi sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Nah, kita akan masuk pada ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya akan kakak tampilkan dalam bentuk video. Nah, adik-adik semua bisa menghafalkan ayat hafalan tersebut. Kakak yakin adik-adikku semua pasti sudah tidak sabar melihat ayat hafalannya. Adik-adik semua bisa mempersiapkan pulpen, pensilnya untuk mencatat ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Oke adik-adik semua, kakak yakin adik-adik semua pasti sudah melihat ayat hafalan yang kakak tampilkan tadi. Nah, tiba saatnya kita masuk pada persembahan. Adik-adik semua bisa memberikan persembahannya ke gereja adik-adik masing-masing. Bisa minta tolong mama atau papanya untuk mengantarkan persembahannya. Untuk mengiringi persembahan kita angkat satu pujian yang berjudul Bila Topan Keras Melanda. Musik. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita berdoa untuk persembahan. Adik-adik, sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini kami bisa bersekolah minggu dan kami telah memberikan persembahan padamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan juga berkati tangan-tangan kami yang memberi, Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Angku Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Adik-adik semua pasti penasaran, kakak mau cerita apa hari ini? Sebelum kakak bercerita, kita angkat satu pujian yang berjudul Buah Roh. Ikuti kakak ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oke, kita ulangi kali lagi ya supaya adik-adik ingat semua 9 buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik semua. Kita sudah selesai ibadahnya, kita sudah selesai memuji nama Tuhannya. Kita akan cerita. Sebelum kakak cerita, kakak akan tampilkan video yang berhubungan dengan apa yang kakak ceritakan. Nanti adik-adik semua bisa lihat ya, dan ditonton ya, dan disimak dengan baik. Oke adik-adik? Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu
bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh. Ayo kita hopimpah. Hom-pimpah, 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 hom-pimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas. Ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya.
Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak, Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Kakak mau cerita. Sebelum kakak cerita, kakak akan membacakan nas firman Tuhan. Dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Dengar ya adik-adik, kakak bacakan. Tapi boro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, saya sudah membacakan dan mendengarkan sama-sama. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sudah membuka Alkitabnya dan membacakan sama-sama dengan kakak tadi. Oke, kakak akan cerita. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak kakak mau cerita apa? Masih adik-adik penasaran, kakak mau cerita apa? Ya kakak mau cerita 9 jenis buah-buah roh. Buah roh itu sendiri adalah perubahan perilaku atau sifat hidup kita yang harus kita miliki ketika kita menerima Tuhan Yesus. Ya adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berbuat baik, kita harus saling menolong. Ya, oke adik-adik kita lanjutkan untuk pengenalan buah rohnya. Yang pertama ada kasih, di mana kasih itu artinya sabar, murah hati, lemah lembut. Dan adik-adik semua, kasih itu seperti kita mengasihi orang-orang yang kita sayangi, seperti mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, dan mengasihi orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Dan juga kita tidak hanya mengasihi manusia saja, tapi kita juga harus mengasihi binatang-binatang. Kita harus menjaga, merawat, memeliharanya, dan tidak mengganggu binatang-binatang itu semua. Oke adik-adik. Dan buah roh yang kedua ada sukacita, di mana kita selalu bersukacita walaupun dalam keadaan apapun. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Walaupun keadaan susah atau sumak, kita selalu bersukacita. Yang ketiga, ada damai sejahtera, di mana damai itu ada sebuah ketenangan, ketentraman. Seperti contohnya adik-adik semua,
kita tidak boleh berdendam sama orang lain. Kita harus saling menghargai, menghormati orang lain. Kita harus membawa diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus menanamkan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera itu kita dapat dari Tuhan itu sendiri, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dari dalam artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa melindungi kita. Ayo adik-adik, apa buah roh yang keempat? Saya yakin adik-adik semua tahu. Ayo apa? Buah roh yang keempat ada kesabaran. Di mana kesabaran itu adalah kita sabar untuk menunggu sesuatu. Anak-anak Tuhan yang sabar pasti akan mendapatkan sebuah hasil yang manis. Ya, kita harus bersabar dalam menunggu sesuatu, seperti kita sabar menunggu orang tua kita sedang berbicara. Kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka. Kita harus menunggu dengan sabar. Setelah mereka selesai berbicara, baru kemudian kita melanjutkan berbicara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sabar. Oke. Buah roh yang kelima ada kemurahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai hati yang baik. Kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus suka menolong. Kita menolong harus dengan ikhlas. Kita tidak boleh meminta atau mengharapkan imbalan balik dari orang-orang itu. Kita harus menolong dengan ikhlas. Oke, adik-adik, kakak yakin adik-adik semua pasti penasaran apa buah roh yang keenam. Pasti bertanya-tanya dalam hatinya, apa buah roh yang keenam. Jadi buah roh yang keenam ada kebaikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berbuat baik. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus rajin menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita harus menolong dengan ikhlas dan harus menolong teman-teman kita itu walaupun kita tidak kenal. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menerapkan jiwa yang baik. Oke. Buah roh yang ketujuh ada kesetiaan. Kita harus setia. Kita harus mampu bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus bertanggung jawab. Kita tidak boleh tidak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Seperti Tuhan Yesus, Dia tetap setia bersama kita walaupun Ia tahu kita telah berbuat dosa, tapi Ia tetap bersama kita, tetap menjaga, melindungi kita, dan selalu bersama kita. Buah roh yang kedelapan ada kelemah lembutan. Sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai hati yang lemah lembut. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita harus bersikap lembut dengan suara yang sopan. Kita harus selalu menunjukkan kelembutan kita untuk semua orang. Oke adik-adik, buah roh yang kesembilan, ayo adik-adik semua, apa ayo buah roh yang kesembilan? Buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Kita harus mampu menahan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Seperti contohnya, misalnya teman-teman kita mengajak kita mencontek. Kita tidak boleh ikut-ikutan mencontek. Bahwa kita tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Itu melanggar perintah Tuhan. Oke, pesan-pesan dari cerita yang disampaikan oleh kakak dari 9 buah roh itu, kita harus mampu menerapkannya dalam diri kita. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi otomatis roh itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus mampu menghasilkan buah untuk semua orang.
dan menghasilkan buah-buah yang baik dan dapat untuk menolong semua orang. Oke adik-adik, sekian cerita kakak. Kakak yakin adik-adik semua sudah menyimak cerita kakak dari awal tadi sampai akhir. Kakak harap adik-adik semua mampu menerapkan dan mendengarkan cerita kakak dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik semua. Halo adik-adikku semua, masih semangat, masih kuat, masih bersuka cita. Ayo mana suaranya, kakak mau dengar. Kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan cerita. Kakak harap adik-adik semua mengingat cerita yang sudah kakak ceritakan ya. Adik-adik semua ingat nggak apa buah-buah roh yang sudah kakak ceritakan tadi? Buah rohnya ada 9. Kakak harap adik-adik semua menghafalnya ya. Kakak akan tampilkan video tutorial aktivitas. Adik-adik semua bisa mengikuti step by step yang kakak lakukan ya, supaya aktivitasnya jadi. Oke adik-adik, nah pada kali ini kita akan membuat hiasan dinding untuk aktivitas kita kali ini. Nah, bahan-bahan yang harus disiapkan untuk aktivitas kita ada kertas buffalo yang lumayan tebal. Nah, ini ada gambar buah apel. Nanti kakak taruh di link deskripsi di YouTube. Nah, yang ketiga ada pensil untuk membuat pola gambar apel ini, memindahkan ke kertas warna-warni ini. Nah, kemudian ada spidol untuk menuliskan urut nama-nama buah-buah roh. Nah, kemudian ada gunting untuk menggunting kertas yang ada gambar buah apelnya ini. Kemudian ada lem yang berwarna bening untuk melem nanti. Nah, sini kakak ada tali juga. Adik-adik semua bebas pakai tali apa. Nah, kakak di sini memakai kakak di sini memakai benang wol. Nah, benang wol ini kakak potong menjadi beberapa bagian. Nah, di sini buah-buah roh ada 9, jadi kakak berbagikan menjadi 9 buah. Nah, nanti adik-adik semua bisa minta tolong mama sama papahnya untuk membantu mengerjakan aktivitasnya.
adik-adik semua. Saya yakin adik-adik semua dan kita semua bersuka cita karena kita tadi sudah bersama-sama ibadah sekolah minggunya, di mana kita sudah ibadah, sudah memuji nama Tuhan bersama-sama, sudah mendengarkan cerita sama-sama, dan sudah melihat video animasi yang kakak tayangkan tadi. Saya juga berharap adik-adik semua mengikuti aktivitas. Kakak tadi sudah tayangkan tutorial aktivitas. Adik-adik semua bisa mengikutinya ya. Dan dipraktekkan ya adik-adik semua. Sebelum kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi adik-adik semua. Ikuti kakak ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bersuka cita karena pada hari ini kami bersama-sama bersekolah minggu. Walaupun kami hanya bisa bersekolah minggu melalui online Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Seluruh dan kehidupan kami serahkan sepenuhnya padamu ya Tuhan. Dan juga sertai aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Di dalam oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kita sudah selesai. Kakak berpesan buat adik-adik semua supaya tetap menjaga kesehatan. Kita tetap di rumah. Ketika kita keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker adik-adik semua supaya kita tetap sehat. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Oke, kakak berterima kasih adik-adik semua karena sudah mengikuti kakak dari awal sampai akhir. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.